Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fakih dengan NIM S1S12305. Jadi pada video kali ini melanjutkan tugas mata kuliah pengurahan mobile sebelumnya. Mungkin pada video kali ini kita tidak menjelaskan dulu tentang materi yang ada di modul. Jadi di sini seperti yang kita ketahui, di modul yang telah kita pelajari sebelumnya itu dia menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, tentu sebelum kita lanjut lagi lebih dalam mengenai penggunaan mobile menggunakan Kotlin, tentu kita perlu mengetahui fundamental dari bahasa pemrograman Kotlin itu sendiri. Nah, untuk fundamental dari Kotlin itu bisa dipelajari dari berbagai sumber. Sini yang saya pakai itu, yang kita akan gunakan itu Web3 School. Jadi langsung saja, ini kita masuk home, ini kita skip saja karena cuma perkenalan singkat. Oke, kita masuk ke introduction atau perkenalan. Jadi sini apa itu Kotlin? Nah, Kotlin itu di sini dijelaskan Kotlin adalah modern dan trending programming language atau bahasa pemrograman yang modern dan trending sejak diluncurkan pada 2016. Jadi Kotlin ini termasuk bahasa pemrograman yang cukup masih muda atau masih baru yang diluncurkan oleh JetBrains. Untuk JetBrains ini mungkin teman-teman di sini masih belum ada beberapa yang sudah tidak asing lagi. Jadi JetBrains ini bisa dibilang perusahaan yang saya itu berjalan di bidang IT lah. Nah, JetBrains ini dia banyak uh, meluncurkan beberapa istilah kayak IDE itu seperti IDE itu seperti VS Code lah, tapi buatan dari JetBrains itu banyak yang digunakan pada istilah dunia industri programming. Untuk produk dari JetBrains ini sendiri itu banyak menawarkan kemudahan yang memang dibutuhkan dalam dunia industri. Kemudian tentu kemudahan-kemudahan itu ditawarkan oleh JetBrains tidak gratis sehingga harus berbayar. Samping itu ada juga beberapa ide yang gratis digunakan yang mungkin teman-teman tuh sudah tidak asing lagi. Salah satunya ada PyStorm, yaitu untuk pemrograman Python. Kemudian ada juga untuk WebStorm, yaitu menggunakan PHP, JavaScript, dan yang lainnya. Dia berbeda dengan VS Code yang menawarkan apa kebebasan lah. Dia di VS Code dia bebas, sedangkan di JetBrains itu dia menawarkan banyak kemudahan. Lanjut, intinya di sini tadi dia diluncurkan pada 2016 oleh JetBrains. Kemudian selanjutnya Kotlin itu dia menjadi cukup populer sejak dia itu kompatibel atau saya cocok dengan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini tentu kita sudah mengetahui bahwa Java itu salah satu eh, bahasa pemrograman yang sangat populer di seluruh dunia. Kemudian yang mana itu berarti kode-kode Java termasuk sini library-nya itu bisa digunakan pada pemrograman Kotlin. Jadi itu yang membuatnya menjadi sangat populer. Dan selanjutnya di sini Kotlin itu digunakan pada beberapa bidang. Misalnya di sini ada yang pertama mobile application, khususnya Android app seperti yang pada video-video sebelumnya kita praktekkan, itu pemrograman mobile. Kemudian ada bisa juga pada web development, terus ada juga server side application, data science, dan banyak lagi. Nah, kemudian di sini kenapa kita menggunakan Kotlin? Jadi di sini ada beberapa keunggulan atau keunggulan dari bahasa pemrograman Kotlin itu sendiri. Seperti di sini yang pertama ada Kotlin itu sepenuhnya kompatibel dengan Java seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga saya orang-orang yang sudah tahu pemrograman Java jadi bisa sangat mudah untuk menggunakannya.
Dan yang kedua, Kotlin itu bisa bekerja pada platform yang berbeda. Di sini ada Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Kotlin itu dia di sini Concasse. Kita coba terjemahkan. Kotlin Concasse ini artinya itu ringkas dan aman. Sehingga jadi bahasa pemrograman Kotlin itu dia termasuk yang ringkas dan cukup aman. Dan yang keempat, Kotlin itu sangat mudah untuk dipelajari. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia itu sangat mudah dipahami, khususnya jika kita sudah mengetahui bahasa pemrograman Java sebelumnya. Dan selanjutnya, sini Kotlin itu, sini yang paling utama, itu tentu Kotlin itu gratis untuk digunakan. Terus terakhir, itu memiliki komunitas yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen yang Get Started. Nah, ini kita masuk ke yang Get Started. Kita akan Kotlin IDE. Jadi di sini cara termudah untuk selain memulai menggunakan Kotlin itu kita menggunakan sebuah IDE. Sebuah IDE atau Integrated Development Environment itu dia digunakan untuk mengedit dan bisa mengompil atau bisa menjalankan sebuah kode. Nah, pada chapter ini sini kita akan menggunakan IntelliJ, yang mana IntelliJ ini salah satu ide yang dibuat oleh apa apa tadi nama perusahaan, saya lupa. JetBrains. Jadi IntelliJ itu salah satu ide yang dikembangkan oleh JetBrains, uh, sehingga dia itu best practice ini kita bisa gunakan untuk melakukan pemrograman Kotlin. Selain Kotlin itu dia juga tentu bisa menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini dijelaskan bahwa IntelliJ ini di-develop oleh seorang yang sama atau perusahaan yang sama yang membuat bahasa pemrograman Kotlin, yang mana dia itu bisa untuk gratis untuk di-download. Sini diberikan link untuk downloadnya. Untuk saya lihat. Di sini kita bisa mendownload uh, IntelliJ IDE tadi untuk digunakan pemrograman Kotlin. Oke, selanjutnya untuk downloadnya itu silakan diikuti saya petunjuk yang ada di sini. Kita langsung saya fokus ke uh, apa Kotlin ya, karena sebelumnya saya juga sudah download IntelliJ IDE sendiri. Dan di sini masuk Kotlin install. Jadi setelah kita mendownload IntelliJ dan misalnya kita bisa langsung menggunakan mengklik new project untuk memulai. Sini saya sudah install IntelliJ. Sambil menunggu, jadi di sini kita langsung bisa membuat new project. Dan di sini selanjutnya kita langsung saja pilih yang Kotlin untuk langsung menjalankan program Kotlin sebagai jalan. Oke, kita langsung membuat new project. Oke, ini untuk lokasinya kita pilih saja. Projects and use Kotlin. Folder.
bagi dulu dan saya data satu, terus kita pilih italics, kita dulu. Nah sini setelah ini pilih Kotlin, selanjutnya kita di sini kita disuruh untuk apa saya menginstal sesuatu yang disebut JDK, yaitu Java Development Kit. Seperti tadi kita membutuhkan kit dari pemrograman Java. Sebelum itu saya sudah download. Kalau di sini untuk versi 22. Ini saya sudah pilih Kotlin. Oke. Dan selanjutnya itu ya, saya sudah punya IntelliJ JDK-nya. Terus sini kalau di arah apa di webnya sini dia itu kita bisa langsung download IntelliJ-nya. Sini, nah di sini bisa langsung download. Tapi di sini saya sudah punya. Kita lanjut ya. Jadi sini ketika sudah di-download dan di-install, kita bisa memilih apa JDK yang sudah kita punya dan kemudian klik next dan finish. Jadi sudah title satu, test satu saja. Langsung klik. Kita ini sebagai tunggu dulu projectnya, lanjut dulu. Sini kita sudah bisa eh, memulai project Kotlin kita. Jadi sini kita tidak perlu khawatir tentang semua istilah perbedaan button dan function pada IntelliJ. Untuk sekarang cukup buka src filenya di sini source folder, kemudian mengikuti langkah yang ada di gambar. Di sini kita masuk yang src main terus Kotlin, terus kita bikin new Kotlin class file. Di sini isi di build projectnya. Di sini ini sedikit berbeda, dia di sini langsung ditaruh dia buat sebuah file namanya main kt atau file utama Kotlin. File dan ini mungkin karena file IntelliJ yang saya gunakan sini berbeda dengan dari tutorial, kita menggunakan yang default. Oh, mungkin kita bisa ikuti. Oh, ini masih mobil. Ini masih mobil. Sabar. Kita lanjut lagi. Oh, kita skip saja. Ini sudah selesai di build. Sini ditampilkan beberapa sebab function sederhana yang kita tidak gunakan. Mungkin bisa kita ikuti yang ada di ya, keywordnya tadi. Kita buat folder nih, buat folder.
folder. Mana kalau buat folder? File itu ini file. Kita hapus. Mungkin kita langsung ini saja, kan memang berbeda versinya, kita bisa samakan. Jadi untuk di sini dia membuat sebuah kelas file baru di Kotlin class file. Terus ini tadi file, terus scroll ke bawah, pilih nama main, file, terus nama itu main file main. Oke, oh sudah. Saat kita hapus saja ini. New link class file name. Oke, di sini kita sudah buat sebuah file Kotlin pertama, terus kita bisa menambahkan beberapa kode di dalamnya untuk bisa dijalankan. Dan bisa kita lihat memang dia bekerja dengan di dalam file itu kita bisa menambahkan ini contoh kodenya. Step by step sampai kita jalankan. Baru bisa build. Mungkin lama kan baru pertama kali dijalankan. Skip saya dulu. Oke, sudah berjalan di terminal. Di sini dia muncul hello world. Jadi di sini kita lihat dia menggunakan println, mungkin dia mirip dengan Java. Ini contoh kode sederhana dari Kotlin. Kemudian sini sudah kita paste tadi. Dia tidak perlu artikel. Mungkin tidak perlu khawatir jika tidak memenuhi kode di atas, kita bisa membahasnya secara detail di eh, apa chapter berikutnya. Untuk saat ini mari fokus untuk cara menjalankan kode tersebut. Tadi kita sudah layankan run untuk dijalankan tadi ada bagian atas. Terus menjalankan kode yang sudah kita paste tadi. Dan tadi juga kita sudah di build yang kayaknya sedikit lama. Kemudian akan menjalankan Kotlin file. Kemudian outputnya akan muncul di bawah seperti tadi. Dia akan print hello world, println. Kemudian sini muncul println hello world. Oke. Nah, setelah kita seperti yang kita lihat output dari kode ini itu hello world. Dan berarti kita sudah menulis dan mengeksekusi program Kotlin pertama kita. Dan selanjutnya kita masuk ke sintaks.
Di sini penjelasan tentang sintaks dari Kotlin. Pada chapter sebelumnya kita bisa lihat file dari Kotlin itu istilahnya formatnya itu .kt. Itu kita telah buat itu main.kt, dan kita telah menggunakan kode berikut yang menampilkan hello world pada layar. Di sini sudah coba jelaskan. Nah, untuk keyword fun ini dia itu menggunakan mendeklarasi sebuah function pada Kotlin. Jadi function itu adalah sebuah blok kode yang dibuat untuk menjalankan particular task ini tugas yang tugas tertentu. Nah, pada contoh di atas dia itu mendeklarasi sebuah function main, kemudian yang main ini yaitu function main itu dia sesuatu yang akan kita lihat pada setiap program Kotlin. Jadi nantinya itu pada program Kotlin selalu pasti ada namanya function main yang akan dijalankan yang utama, seperti yang ada di program Android Studio. Pasti selalu ada file main activity, main yang menjadi file utamanya menggunakan istilah kayak kode main ini. Terus pada function ini dia digunakan untuk mengeksekusi sebuah kode. Setiap kode yang ada di dalamnya, dalam main function yang ditutupi oleh kurung perawa atau sini kurung setting akan dieksekusi. Jadi selalu yang dieksekusi itu yang ada di main. Nah, seperti pada contoh di dalam itu ada println. Println itu ada println function yang di dalam main function, yang berarti dia akan dieksekusi yang println ini. Terus di println ini dia itu digunakan untuk output atau melakukan print sebuah teks. Seperti yang pada contoh dia akan menampilkan hello world. Di sini perlu diketahui di sini ada basic sebuah fakta pada Kotlin dia itu tidak terlalu tidak terlalu bergantung pada titik koma, yang mungkin seperti beberapa bahasa pemrograman lain seperti Java, C++, C#, dan yang lain. Itu tidak terlalu terikat pada titik koma seperti Python. Kemudian ada juga main parameter. Jadi pada Kotlin sebelum versi 1.1.3 itu dia selalu memerlukan pada main function itu dia membutuhkan sebuah parameter seperti sini fun main, kemudian argumen sebuah parameternya sebuah array string. Seperti yang pada contoh dituliskan pada ini dia tetap bisa jalan. Tapi untuk yang versi terbaru ya dia tidak tanpa ini pun dia tetap bisa jalan. Ini kita contohkan juga. Lihat kan, ini dia boleh. Nah, tetap hello world. Oke, selanjutnya kita masuk ke output. Di sini Kotlin output atau di sini ada nama print. Ada seperti pada contoh sebelumnya ada yang println. Dia itu digunakan untuk menampilkan sebuah teks atau melakukan print pada sebuah teks seperti yang sudah dicontohkan juga. Ini println hello world, maka dia akan tampilkan hello world. Jadi dia bisa menggunakan
banyak printline seperti apa sebanyak yang kita mau, dengan catatan dia itu akan menambah garis baru untuk setiap setiap apa istilahnya, setiap kode ini printline. Jadi printline dia akan membuat kode baru jadi hello world, di bawahnya akan eh, baris baru untuk seterusnya. Hmm. Ya. Nah, ini setiap coding itu, setiap teks yang di print selalu baris baru. Hello world, learning Kathleen, it is awesome. Kita juga bisa di sini kita bisa melakukan print pada number dan melakukan sebuah kalkulasi sederhana di dalam print itu sendiri. Ini contohnya. Terus ini tadi sebelumnya story kita bisa jadi ya. Nah, hasilnya 6. Jadi bisa melakukan sebuah operasi di dalam function print dan ini. Dan selanjutnya ada juga print yang mungkin dia mirip dengan printline, yang berbeda, apa yang membedakan dia itu tidak istilahnya memasukkan garis baru untuk setiap outputnya. Dan saya di sini dia menggunakan print. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat meskipun kodenya itu ada 3 baris kode, tapi output yang dihasilkan itu semua satu baris karena dia menggunakan print. Berbeda dengan printline, setiap kodenya itu dia akan membuat baris baru. Oke, ini kita masuk ke comment. Nah, untuk comment sendiri ini tentu pastinya tidak terlalu berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Dia tuh sebuah baris kode yang tidak akan dieksekusi oleh compilernya nanti. Untuk di Kotlin sendiri dia itu menggunakan untuk single line comment-nya dia itu menggunakan double garis miring ini atau slash. Jadi setiap teks di di antara dan di akhir dari apa slash ini akan diabaikan oleh Kotlin untuk dieksekusi. Nah, contohnya di sini this is comment itu bisa di atas ataupun bisa di samping. Dia untuk one line eh, one line comment nih. Ini kita tambahkan ini. Ini 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 ini. Nah, terus sini mungkin ini. Tentu pasti tidak dijalankan sebagaimana komen pada bahasa pemrograman lain. Mungkin tidak perlu lah contohnya. Sudah jelas komen itu tidak akan dieksekusi. Dan ada pula untuk multi-line comment. Nah, untuk multi-line comment dia tuh menggunakan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Dia mungkin mirip dengan apa ya, PHP. Seingat saya itu mirip dengan PHP. Ini, ini sudah jalankan. Komennya tentu diabaikan. Kembali lagi tadi. Untuk yang multi line-nya
Sini jadi setiap teks di antara slash bintang dan bintang slash ini akan diabaikan. Sini contoh untuk menggunakan multi-line comment ya. Aku bisa taruh di sini. Jadi ini untuk multiline-nya dia penting di antara bintang slash bintang dan bintang slash ini. Itu dia komen untuk Kotlin. Buat tunggu tadi. Oke. Diabaikan karena memang komen. So, ini masih loading. Ini kita masuk ke variabel pada Kotlin. Jadi untuk variabel itu konten untuk saya pembungkus untuk menyimpan sebuah value dari data. Nah, untuk membuat sebuah variabel pada Kotlin itu kita menggunakan var atau val. Untuk memasukkan sebuah nilai kita bisa menggunakan tanda equal atau sama dengan. Saya di sini var nama variabel dan value-nya atau var nama variabel dan value-nya. Untuk contohnya di sini var name John hapus ini var terus nama variabelnya terus value-nya John ini var birthyear 1975 ini kita yang kita cari di var. Ini dijelaskan bahwa yang variabel ini dia tidak akan bisa dimodifikasi, jadi dia bisa menggunakan val. Yang sini kita print ini dan kita kan berhasil bukan John dan 1975. Yang selanjutnya di sini menjelaskan perbedaan antara var dan val. Untuk variabelnya variabel yang dideklarasi menggunakan var dia itu bisa digunakan, bisa diubah atau dimodifikasi. Sedangkan menggunakan val itu dia akan istilahnya tidak akan bisa diubah. Mungkin mirip dia itu mirip dengan kalau var ini let pada JavaScript dan val itu cons pada JavaScript. Itu tidak bisa diubah. Dan di sini ada tipe variabel mungkin jelas sama dengan beberapa pemrograman lain. Variabel pada Kotlin itu tidak di sini dijelaskan bahwa tidak seperti bahasa pemrograman lain. Pada Kotlin itu dia tidak perlu dideklarasi tipe spesifiknya seperti string untuk teks, int untuk number, dan kita familiar dengannya. Mungkin dia sama mirip dengan Python. Dia tidak terlalu terikat pada deklarasi tipe datanya. Untuk membuat seperti yang dicontohkan tadi, untuk membuat variabel kita bisa langsung membuat value-nya, maka langsung dikenali bahwa yang John itu adalah sebuah teks dan atau string, kemudian yang birthday sensitive itu dikenal sebagai int. Tanpa perlu apa kita spesifik kita deklarasi spesifiknya.
Di sini Kotlin itu cukup pintar untuk mengerti bahwa jump itu adalah sebuah string dan 19 itu adalah sebuah int atau number. Nah, kemudian kalau kita mau juga kita juga bisa langsung memberikan tipe datanya kita ingin jika kita inginkan, itu tetap tidak berpengaruh. String int, oh ini huruf besar, string int, dia tidak berpengaruh, tetap jalan. Kemudian di sini kita juga bisa mendeklarasi variabel tanpa masukkan value. Dan di sini juga mirip dengan JavaScript, kita langsung deklarasikan saya nama variabelnya, nanti kita kasih value jika kita inginkan. Kemudian however, walaupun kita juga ini hanya bisa ketika kita tipe yang string. Nah, jadi kita bisa memberikan tipe yang spesifik. Ini tetap jalan. Dan tadi kita bikin dulu name string, kemudian name sama dengan John. Karena var tadi dia itu bisa berubah, jadi kita menggunakan yang ini bisa di temuan. Kita coba jalankan. Dia tetap berjalan, tidak error. Oke, selanjutnya kita masuk ke data type. Nah, sini yang lebih spesifik lagi dari tiap variabel ini. Jadi tipe data yang ada pada Kotlin itu, sini ini decide berdasarkan value-nya. Di sini tadi seperti intinya, sebenarnya dia tidak perlu kita mendeklarasi tipe datanya, dia bisa langsung dikenali. Saya di sini yang my name ini itu dia integer, kemudian kalau menggunakan koma begini pasti double atau float, kemudian char seperti yang di C++, menggunakan satu huruf begini untuk char, kemudian boolean ada true false, dan text itu seperti string yang ditandai dengan tanda kutip 2. Dan kemudian however kita juga bisa apa yang kita telah belajar pada chapter sebelumnya, kita juga bisa deklarasi tipe datanya jika kita mau. Saya di sini langsung int dengan seperti sebelumnya kita lebih spesifik. Sini integer, double, char, boolean, dan string. Nah, sini sometimes terkadang kita juga bisa deklarasi tipe data yang spesifik dan bisa juga tidak. Walaupun bagus untuk kita ketahui bahwa tipe perbedaan dari keduanya tadi antara kita deklarasikan dan tidak. Sini kita akan mempelajari tentang ketika kita membutuhkan untuk deklarasi tipe data yang spesifik. Ada tipe data pada Kotlin itu dibedakan pada beberapa grup. Sini ada number, karakter, boolean, string, dan array. Nah, untuk number sini ada ini pada Kotlin ada dibedakan pada dua grup. Pertama ada integer type yang tanpa desimal, yaitu mencakup seluruh angka baik itu positif maupun negatif.
Sini seperti 123 atau negatif 456 tanpa desimal. Dan ada tipenya itu di sini ada byte, short, int dan long. Kemudian yang kedua itu grup yang kedua itu ada floating point types. Nah, seperti namanya float, yaitu merepresentasikan angka yang fraction bisa yang memiliki desimal. Yaitu ada dua tipe, ada float dan double. Sini ada di saya dijelaskan jika kita tidak ingin spesifik apa itu biasanya jika kita tidak menentukan tipe pada variabel numerik, biasanya akan dikembalikan sebagai int untuk bilangan bulat dan double untuk bilangan desimal. Nah, secara default itu pasti int dan double. Int untuk yang integer dan double untuk yang float. Kalau itu kita tidak deklarasikan tipe datanya. Nah, sini kita masuk yang byte. Jadi byte itu dia tipe data yang cakup angka yang dari negatif 128 sampai 127. Nah, di sini merepresentasikan angka byte lah. Seperti yang kita ketahui sampai 128. Itu can be instead of bisa digunakan selain integer atau integer lah tipe integer yang lain untuk untuk menghemat memori jika kita set the value jika nilainya memang di antara negatif 108 dan 127. Jadi digunakan agar tidak terlalu berat variabelnya lah. Memang dia di antara angka ini. Contohnya di sini untuk byte dia masukkan 100. Mungkin dia tuh contohnya. Bisa lihat di yourself. Yang byte sini 100 kemudian di print my name akan muncul 100. Dia untuk tipe integer yang byte. Kan ada short, dia itu di atasnya lagi byte. Nah, untuk short dia itu apa istilahnya antara angka min 32768 sampai 32767. Jadi lebih tinggi di antara byte dari byte. Di sini dia masukkan yang tipe data short dan 5000 karena memang dia di antara angka ini. Lihat, tenaga berat juga kita harus jangan terus di sini. Jadi bisa dilihat di sini tipe data short 5000. Dan selanjutnya integer tingkatannya lagi. Untuk yang integer dia itu di sini cukup tinggi angkanya dari negatif 2147 sekian sampai angka ini. Dia itu lebih tinggi dari short lagi. Jadi dia istilahnya itu dia terus meningkat. Baik yang paling rendah kemudian ada short dan integer yang di atasnya lagi. Ini dia int. Kemudian selanjutnya yang paling panjang itu ada namanya long. Dia tuh mencakup angka yang di antara yang ini cukup tinggi angkanya. Dan di sini dia ini digunakan ketika integer tipe data integer itu dia tidak cukup besar untuk menyimpan value-nya. Sini sebagai pilihan kita bisa menambahkan tanda L untuk mengetahui bahwa itu tipe data long. Di sini dijelaskan perbedaan di antara integer dan long. Kalau untuk perbedaan utama jelas untuk panjang saya rentang angkanya jelas lebih tinggi long. Kemudian tadi seperti dijelaskan batasnya dari int itu di sini ada 2147 sekian sampai sini 47. Nah, jika kita
tidak mendeklarasikan kan sebelumnya tuh defaultnya tuh akan jadi int. Nah, jika angka yang kita masukkan itu lebih tinggi, bahkan satu sekalipun, maka dia akan berubah menjadi long. Jadi secara otomatis. Ini kita masuk ke yang floating point types. Jadi float harusnya sama dengan bahasa pemrograman lain. Jadi contoh dia tuh yang desimal. Contohnya sini 9,99 kurang 3,14515. Terus untuk float dan double itu dia bisa menyimpan, sini ada contoh nilainya. Untuk yang float 575 dia bisa kita tambahkan yang f, tambahkan f. Dan untuk yang double 19,99. Nah, sini perlu diketahui. Nah, sini kapan kita menggunakan float atau double. Nah, presisi nilai bilangan untuk floating point dia menunjukkan berapa banyak digit yang dapat dimiliki nilai tersebut setelah koma desimal. Nah, untuk float dia itu hanya 6 sampai 7 digit. Nah, sedangkan untuk yang double dia itu memiliki sekitar 15 digit. Nah, sehingga untuk yang double itu kita akan lebih aman kita gunakan untuk pada sebuah perhitungan besar. Sini diperhatikan juga kita juga bisa mengakhiri untuk tipe data float dengan karakter F untuk menandai bahwa dia tipe data float. Dan masuk sini space scientific number. Floating point number juga bisa digunakan pada scientific number yang menggunakan E atau E besar ini untuk menandakan bahwa pangkat 10. Sini 235E terus 3F untuk floatnya, terus 12 E4. Dan selanjutnya kita masuk boolean. Boolean ini tentu sama saja dengan bahasa pemrograman lain, yaitu ada true dan false. Dan selanjutnya ada karakter, sama dengan di C++, yaitu menggunakan kutip 1, menggunakan isinya cuma satu karakter. Yang penting dia berada dalam tanda kutip. Dan di sini dijelaskan bahwa dia tidak seperti Java, kita tidak bisa menggunakan ASCII value untuk mendisplay beberapa karakter. Di sini value 66 dia itu tidak bisa, akan error, jadi kita menandakan bahwa dia itu char. Kita B in Java. Jadi sini dia akan error jika tidak mungkin dia seperti dia akan error jika kita anukan seperti yang tidak ada tanda kutipnya. Mungkin ada 2 karakter. Dan selanjutnya string. Ini string sama saja dengan penggunaan lain, yaitu sebuah teks yang penting ditandai dengan kutip 2. Kemudian ada array. Nah, di sini array dia tuh akan dijelaskan, ada seksinya sendiri. Kemudian untuk lanjutan dari string itu akan dijelaskan pada seksinya sendiri. Terus ada type conversion. Jadi kita juga bisa melakukan conversion pada tipe data menjadi tipe data lain. Nah, pada Kotlin tipe data numerik konversi tipe data numerik itu berbeda dengan Java. Contohnya di sini kita tidak bisa mengkonvert dari int menjadi long menggunakan kode seperti ini x. Untuk sini untuk mengkonvert tipe data menjadi tipe data lain, kita harus menggunakan begini, sebuah ECK method menggunakan to byte, to short, to integer, to long, dan seterusnya. Dia menggunakan sebuah metode. Mungkin dia berbeda dengan
Python tinggal kita ubah saja sebagai apa, seperti integer begini 5. Jadi untuk mengubah x jadi long itu x pakai to long. Lihat di sini yang di print lagi cuma y nya. Oke, terlihat sedikit penjelasan dari fundamental dari Kotlin. Jadi untuk karena video ini memang cuma sampai data type saja, mungkin saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.